Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Insyaallah kita akan membacakan ayat 40 sampai dengan ayat 46 pada surat Al-Baqarah, masih dalam juz 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ayat 40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku karuniakan kepada kamu, dan penuhilah janjimu, agar aku penuhi pula janjiku, dan semata-mata kepadaku sajalah kamu takut. 41. Dan percayalah kepada apa yang aku turunkan, yang bersetuju dengan apa yang ada sertamu, dan janganlah kamu jadi orang yang mula sekali mengkufurinya. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dan semata-mata kepadaku sajalah kamu bertakwa. 42. Dan janganlah kamu campur adukan yang benar dengan yang batil, dan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. 43. Dan dirikanlah salat dan berilah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. 44. Apakah kamu suruh manusia berbuat kebajikan? Akan kamu lupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab?
Apakah tidak kamu pikirkan? 45. Dan mohonkanlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya hal itu memang amat berat, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. 46. Yaitu orang-orang yang sungguh percaya bahwasanya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Dakwah kepada Bani Israel. Sebagai telah kita maklumi pada keterangan-keterangan di atas, selain dari persukuan Arab Bani Aus dan Bani Khazraj, maka ada pula penduduk Madinah dari pemeluk agama Yahudi. Mereka bukanlah bangsa Arab keturunan Qattan atau Adnan, tetapi mereka adalah keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam, Ya'qub putra dari Ishak alaihissalam, dan Ishak putra Nabi Ibrahim, putra dari Ibrahim alaihissalam, semuanya adalah Rasul Allah. Beliau beranak laki-laki 12 orang. Di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam, maka berkembang biaklah anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam yang 12 orang ini. Gelar kehormatan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Ya'qub alaihissalam ialah Israel. Il di ujung itu ialah bahasa Ibrani yang artinya Allah. Israel konon berarti Amir pejuang bersama Allah. Bani Israel menerima Taurat dari Musa alaihissalam. Lama-lama timbullah pada mereka kesan bahwasanya agama yang mereka pusakai dari nenek moyang mereka itu yang dirumuskan dalam Taurat Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang lain sesudah Musa alaihissalam adalah khusus buat mereka belaka. Di antara 12 suku Bani Israel itu yang terbesar adalah keturunan suku anak yang kedua yaitu Yahuda. Lama-kelamaan menjadi kebiasaanlah mereka menyebut diri Yahudi dan agama mereka agama Yahudi yang dibangsakan kepada Yahuda itu. Padahal yang lebih tepat supaya semuanya tercakup ialah kalau disebutkan Bani Israel. Maka selain dari dakwah untuk orang Arab, Qattan dan Adnan, Nabi Muhammad SAW diperintahkan Tuhan menyampaikan dakwah kepada Bani Israel. Persukuan mereka yang besar di Madinah ketika itu adalah Bani Nadir, Bani Kainuqa, Bani Quraizah dan lain-lain persukuan yang kecil-kecil. Dengan pindahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, rapatlah pergaulan dengan mereka. Apatah lagi ketika itu kegiatan perdagangan ada di tangan mereka. Mereka selalu bertemu di pasar dan telah dibuat perjanjian akan hidup berdampingan secara damai. Maka diperintahkan kepada Rasulullah supaya menyampaikan dakwah pula kepada mereka. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku karuniakan kepada kamu dan penuhilah janjimu agar aku penuhi pula janjiku dan semata-mata kepadaku sajalah kamu takut. Ayat 40. Dihadapkanlah seruan kepada mereka, karena patutlah mereka yang terlebih dahulu menerima kebenaran yang dibawa Muhammad SAW, mengingat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Di antara bangsa-bangsa yang sejaman dengan mereka dahulunya, kepada mereka lah dikhususkan Tuhan nikmat wahyu, sampai mereka dilepaskan dari perbudakan Fir'aun dan diberi tanah istimewa pusaka nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam dan Ishak alaihissalam, dan berpuluh-puluh banyaknya nabi dan rasul dibangkitkan dalam kalangan mereka. Patutlah mereka mengingat nikmat itu, dan dari sebab itu patutlah mereka yang dahulu sekali menyatakan percaya pada Muhammad SAW. Di samping itu disuruh mereka mengingat kembali janji khusus mereka dengan Allah. Meskipun kitab Taurat sudah tidak aslinya lagi, namun janji itu masih bertemu, yaitu bahwa mereka tidak akan mempersekutukan yang lain dengan Allah, dan supaya beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang datang menegakkan kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa itu. Dan dijanjikan pula kelak kemudian hari akan diutus pula seorang Rasul dari antara saudara mereka yaitu Bani Ismail. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sekarang Nabi itu telah datang membawa ajaran persis ajaran yang telah mereka janjikan dengan Allah itu pula, yaitu Tauhid, mengesahkan Tuhan. Patutlah mereka ingat janji itu kembali, dan Tuhan pun telah berjanji pula dengan mereka akan memberi mereka kemuliaan di antara manusia dan bangsa-bangsa. Asal mereka tetap setia akan janji itu, Tuhan pun akan memenuhi janjinya pula. Dan kata Tuhan selanjutnya, kepadaku sajalah takut, jangan takut kepada yang lain. Jangan segan menyatakan iman kepada Muhammad karena ancaman dari ketua-ketua mereka, Rabbi dan ahbar atau pendeta-pendeta mereka. Dan jangan segan menyatakan iman karena takut akan kalah pengaruh. Kemudian dijelaskan lagi oleh Tuhan, dan percayalah kamu kepada apa yang aku turunkan. Pangkal ayat 41. Yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang bersetuju dengan apa yang ada sertamu, yaitu kitab Taurat. Jika kamu tilik kembali isi Taurat yang memerintahkan kamu percaya kepada Allah Ta'ala atau Allah yang Esa, jangan membuat berhala untuknya
dan hendaklah hormat kepada ibu bapakmu, jangan berzina, jangan mencuri, jangan naik saksi dusta. Niscaya kamu akan mengakui kebenaran Al-Quran yang memang itu pula lah pokok ajaran yang dibawanya. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula mengkufurkannya. Karena kalau kamu kufuri, kamu tolak dan kamu tentangkan Al-Quran itu, berarti kamu menentang kitab yang ada dalam tanganmu sendiri. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Artinya karena mengharapkan kemegahan, lalu kamu dustakan kebenaran Allah, berapapun pangkat yang kamu dapat lantaran mendustakan kebenaran. Namun itu masihlah harga yang sedikit jika dibandingkan dengan kerugian rohani yang kamu dapat. Dan semata-mata kepadaku sajalah kamu bertakwa, ujung ayat 41. Artinya semata-mata berhubungan dengan Allah yang patut kamu pelihara, dan perbesarlah perasaan tanggung jawabmu dengan Tuhan, karena kesegananmu menerima kebenaran lain tidak hanyalah karena kamu hendak memelihara perhubungan dengan kepala-kepala dan ketua-ketua kamu, padahal kepala-kepala dan ketua-ketua itu tidak akan dapat melepaskan kamu daripada bahaya yang akan ditimpakan Allah kepada kamu. Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan batil, dan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Ayat 42. Di dalam catatan kitab Taurat telah diperingatkan bahwa seorang rasul akan datang dari kalangan saudara sepupu mereka Bani Ismail. Tanda-tandanya sudah jelas, dan sekarang tanda itu sudah bertemu. Tetapi pemuka-pemuka agama mereka melarang pengikut mereka percaya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena kata mereka dalam kitab-kitab nabi-nabi mereka itu tersebut juga bahwa akan ada nabi-nabi palsu. Lalu mereka katakan kepada pengikut-pengikut itu bahwa ini adalah nabi palsu, bukan nabi yang dijanjikan itu. Kalau pengikut mereka datang bertanya, mereka sembunyikan kebenaran, dan kitab mereka sendiri mereka tafsirkan lain dari maksudnya yang semula. Padahal mereka telah mengetahui bahwa memang Muhammad SAW itulah nabi dari Bani Ismail yang ditunggu-tunggu itu. Untuk mempertahankan kedudukan, mereka telah sengaja mencampur adukan yang benar dengan yang salah dan menyembunyikan yang sebenarnya. Ayat 41 untuk peringatan bagi orang-orang awam mereka, dan ayat 42 untuk peringatan bagi pemuka-pemuka agama mereka. Dan dirikanlah solat dan berikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat 43. Setelah diperingatkan kepada mereka kesalahan-kesalahan kecurangan mereka yang telah lalu itu, sekarang mereka diajak membersihkan jiwa dan mengadakan ibadat tertentu kepada Allah dengan mengerjakan solat dan mengeluarkan zakat. Dengan solat, hati terhadap Allah menjadi bersih dan khusyuk, dan dengan mengeluarkan zakat, penyakit bakhil menjadi hilang dan timbul hubungan batin yang baik dengan masyarakat, terutama orang-orang fakir miskin yang selama ini hanya mereka peras tenaganya, dan mana yang terdesak mereka pinjami uang dengan memungut riba. Apabila Tuhan Allah telah memerintahkan supaya iman kepada keesaan Allah itu lebih didalamkan dengan mengerjakan solat, kemudian dengan mengeluarkan zakat, maka akan tumbuhlah iman itu dengan suburnya. Karena ada juga orang yang telah mengaku beriman kepada Allah, tetapi dia malas solat. Berbahayalah bagi iman itu, karena kian lama dia akan runtuh kembali. Dan hendaklah dididik diri bermurah hati dengan mengeluarkan zakat, karena bakhil adalah musuh yang terbesar dari iman. Apabila berperangai bakhil, nyatalah orang itu tidak beriman. Kemudian mengapa disuruh lagi rukuk bersama orang yang rukuk? Tidakkah cukup dengan perintah solat saja? Apakah ini bukan kata berulang? Bukan. Ada juga orang yang berpaham bahwa asal aku sudah solat sendiri di rumahku, tidak perlu lagi aku campurkan dengan orang lain. Itulah yang salah. Solat sendiri pun belum sempurna, tetapi rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Bawalah diri ke tengah masyarakat, pergilah berjamaah. Maksud yang kedua arti rukuk ialah khusyuk. Jangan hanya solat asal solat. Solat mencukupi kebiasaan sehari-hari saja, tidak dijiwai oleh rasa khusyuk dan ketundukan. Inilah yang diserukan kepada Bani Israel, yakni agar mereka teruskan saja agama yang diajarkan Musa AS kepada lanjutannya, yaitu yang diteruskan oleh Muhammad SAW, agar mereka menjadi Muslim, menyerah diri kepada Tuhan dan hiduplah sebagai Muslim yang sejati. Kemudian itu Allah meneruskan lagi sabdanya kepada Bani Israel dengan mengingatkan kesalahan selama ini. Apakah kamu suruh manusia berbuat kebajikan dan kamu lupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Apakah kamu tidak pikirkan? Ayat 44. Teguran keras ini adalah kepada pemuka-pemuka dan pendeta-pendeta mereka. Bukan main keras larang mereka, ini haram. Bukan main keras perintah mereka, ini wajib. Seakan-akan mereka yang punya agama itu, padahal diri mereka sendiri mereka lupakan. Hanya mulut mereka yang keras mempertahankan agama untuk dipakai orang lain. Adapun untuk diri mereka sendiri tidak usahlah dipersoalkan. Padahal mereka membaca kitab, hafal nomor ayatnya, ingat pasalnya, bahkan salah titik dan salah baris sedikit saja mereka tahu. Tetapi apa isi dan intisari dari kitab itu, apa maksudnya yang sejati, tidaklah mereka mau mengetahui dan tidak mereka pikirkan.
Inilah penyakit pemuka-pemuka atau yang disebut pendeta atau ahbar mereka pada waktu itu. Dengan keras mengoyak mulut mempertahankan apa yang mereka katakan agama, padahal sudah tinggal hanya mempertahankan kata atau textbook. Tetapi tidak ada paham mereka sama sekali akan maksud. Paham menjadi sempit dan fanatik, takut akan perubahan dan gentar mendengar pendapat baru. Maka datanglah teguran, apakah kamu pikirkan? Atau lebih tegas lagi, apakah kamu tidak mempergunakan akalmu? Dengan ini Tuhan telah memberikan teguran bahwa iman yang sebenarnya, melainkan iman yang dengan ini Tuhan telah memberikan teguran bahwa iman yang sebenarnya, melainkan iman yang tumbuh dari hati sanubari. Sebab itu jika ayat ini tertentu kepada muka Yahudi pada mulanya, namun dia telah direkam dalam Al-Quran untuk ingatan kita. Jangan sampai kita membacanya lalu Yahudi yang terbayang di hadapan kita tidak diingat bahwa Islam sendiri pun akan runtuh dari dalam kalau iman sudah hanya jadi hafalan mulut, tidak rumpunan jiwa. Dan mohonkanlah pertolongan dengan sabar dan solat. Pangkal ayat 45. Dipesankan dalam rangka nasihat kepada pemuka-pemuka Yahudi sebagai merangkum mereka ke dalam suasana Islam supaya meminta tolong kepada Tuhan. Pertama dengan sabar, tabah, tahan hati dan teguh sehingga tidak terkucak bila datang gelombang kesulitan, maka adalah sabar sebagai benteng. Dengan solat supaya jiwa itu selalu dekat dan lekat kepada Tuhan. Orang yang berpadu di antaranya sabarnya dengan solatnya akan jernihlah hatinya dan besar jiwanya dan tidak dia akan rintangan dengan perkara-perkara kecil dan tetek bengek. Percobaan yang harus kita tempuh dalam menyeberangi kehidupan ini kadang-kadang sangatlah besarnya, sehingga jiwa harus kuat dan pendirian harus kokoh. Sebab itu memintakan agar selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan, agar kita dikuatkan menghadapi kesulitan itu. Tidaklah boleh terpisah di antara keduanya ini, sabar dan solat, yaitu membuat hati jadi tabah dan selalu mengerjakan solat. Ingatlah betapapun menyabarkan hati kadang-kadang karena beratnya yang dihadapi, jiwa bisa bergoncang juga. Maka dengan solat khusyuk sekurang-kurangnya 5 waktu sehari semalam, hati yang tadinya nyaris lemah niscaya akan kuat kembali. Maka sabar dan solat itulah alat pengukuhan pribadi bagi orang Islam. Sebab selalu terjadi di dalam kehidupan suatu mara bahaya yang kita hadapi sangatlah sakitnya, kadang-kadang tidak tertanggung. Padahal kemudian setelah mara bahaya itu lepas, barulah kita ketahui bahwa bahaya-bahaya yang kita lalui itu adalah mengakibatkan suatu nikmat yang amat besar bagi diri kita sendiri. Yang saya katakan ini adalah pengalaman berkali-kali, baik bagi diri saya ataupun diri Tuhan. Dalam cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, kelak pada ayat 124 surah Al-Baqarah ini, kita akan bertemu kenyataan itu. Beliau diuji dengan berbagai ujian, dan setelah dengan segala kesabaran ditempuhnya ujian itu dan diseberanginya, dia pun diangkat menjadi imam. Kehidupan Nabi-Nabi adalah contoh teladan yang harus diambil orang yang beriman. Tetapi ayat selanjutnya mengatakan, dan sesungguhnya hal itu memang berat. Yang dimaksud ialah solat, bahwa mengerjakan solat itu amat berat. Orang disuruh bersabar padahal hatinya sedang susah. Lalu dia disuruh solat, maka dengan kesalnya dia menjawab, hati saya sedang susah, saya tidak bisa solat. Mengapa dia merasa berat solat? Sebab jiwanya masih gelap. Sukarlah menerima nasihat supaya sabar dan solat, kalau nasihat yang benar itu ditolaknya. Tidaklah dia akan terlepas dari kesukaran yang tengah dihadapinya. Lalu datang penutup ayat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ujung ayat 45. Khusyuk artinya tunduk, rendah hati dan insaf bagi kita ini adalah hamba Allah. Dan Allah itu cinta kasih kepada kita. Nikmatnya lebih banyak daripada cobaannya. Saat kita menerima nikmat lebih banyak daripada saat menerima susah. Lantaran demikian itu, jika diajak supaya sabar dan solat, orang yang khusyuk itu tidak bertingkah lagi. Sebab dia insaf bahwa memang keselamatan jiwanya amat tergantung kepada belas kasih Tuhannya. Jika datang percobaan Tuhan, bukanlah dia menjauhi Tuhan, tetapi bertambah mendekatinya. Dan siapakah orang yang bisa menjadi khusyuk? Yaitu orang-orang yang sungguh percaya bahwasanya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka dan bahwasanya kepadanya mereka akan kembali. Ayat 46. Untuk menambahkan khusyuk, hendaknya kita ingat sampai menjadi keyakinan bahwa kita ini datang ke dunia atas kehendak Tuhan dan akan kembali ke akhirat dan akan bertemu dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita akan pertanggungjawabkan semua amal dan usaha kita selama di dunia. Maka dari sekarang hendaklah kita latih diri mendekati Tuhan. Ibaratnya ialah sebagai apa yang disebut zaman sekarang dengan kalimat relasi atau relation. Datang tiba-tiba saja kita berhadapan dengan Tuhan, padahal makrifat terlebih dahulu tidak ada dan hubungan kontak jarang sekali. Tentu akan membuat bingung karena tidak ada persiapan. Sampailah Imam Ghazali mengatakan bahwa jika kamu berdiri solat, hendaklah sebelum kamu takbir kamu ingat seakan-akan itu solatmu yang terakhir. Mungkin nanti engkau akan mati. Sebab itu engkau khusyukkan hatimu menghadap Tuhan. Inilah beberapa seruan kepada Bani Israel untuk mengembalikan mereka kepada pangkalan agama yang sejati. Sebab inti agama yang mereka peluk selama ini, itulah dia inti Islam, dan marilah menjadi Islam.
Kamu yang lebih patut mula-mula menyambutnya. Dalam ayat ini bertemu kalimat yazunnunna yang kita artikan mereka yang sungguh percaya. Kami ulang lagi kalimat yazunnuna yang kita artikan mereka yang sungguh percaya. Pokok ambilan kalimatnya ialah zon atau zon yang menurut arti asalnya ialah berat pikiran kepada satu jurusan dan belum yakin benar. Hasil ijtihad di dalam seorang mujtahid menetapkan suatu hukum tidaklah ada yang yakin melainkan zon saja. Kalau yazunnuna dalam ayat ini kita artikan orang-orang yang telah berat sangkanya bahwa dia akan berjumpa dengan Tuhannya, niscaya tidaklah kena maksud iman. Sebab seorang mukmin wajiblah yakin bahwa hari akan kiamat dan dia akan mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 4 daripada surat 2 Al-Baqarah dijelaskan sifat-sifat orang yang takwa, yaitu orang yang yakin akan hari akhirat. Oleh sebab itu maka kebanyakan ulama tafsir memilih arti yazunnuna dengan mereka yang sungguh-sungguh percaya, bukan menurut artinya yang asal, yaitu orang-orang yang berat sangkanya. Ibnu Jarir menegaskan dalam tafsirnya, orang Arab kadang-kadang menamai yakin itu dengan zon, sebagaimana juga mereka pernah menamai gelap dengan sadafah dan terang dinamainya sadafah. Orang yang menyeru minta tolong mereka namai sarik, dan orang tempat memohonkan pertolongan itu kadang-kadang mereka yang namai sarik juga. Dan ada lagi beberapa perumpamaan pemakaian nama-nama yang lain, yaitu menamai sesuatu keadaan dengan lawannya. Sekian kata Ibnu Jarir. Memang terdapat 2 kali di dalam Al-Quran kata zon artinya yakin. Di antaranya terdapat dalam surat 69 Al-Haqqah ayat 20. Dan pernah juga terdapat 2 ayat berdampingan, keduanya memakai kalimat zon. Ayat yang pertama berarti berat sangka saja, dan ayat yang kedua berarti saya yakin. Yaitu jelas tertulis dalam surat 17 Al-Isra ayat 101 dan 102. Menerangkan dialog bertukar kata di antara Fir'aun dengan Musa AS. Di ayat 101 Fir'aun menyatakan perasaannya bahwa dia menyangka Nabi Musa AS seorang tukang sihir. Sedangkan di ayat 102 Musa AS membalas menyatakan bahwa dia yakin bahwa Fir'aunlah yang akan kena bencana kemurkaan Tuhan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.